Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yohanes Alexander Arwan di video tutorial kita yang ke-9, di mana di sini kita akan menerapkan atau melanjutkan uh, middleware dan tambahan seeder untuk data pelanggan, user, dan mitra. Oke, teman-teman, kita ikutin langkah-langkahnya. Jadi teman-teman, sebelum kita mengikuti langkah-langkahnya, um, saya akan menjelaskan apa itu middleware. Nah, middleware dalam Ravel ini adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Nah, middleware ini yang memproses permintaan sebelum diteruskan ke kontrol. Nah, biasanya diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, jadi kita coba buatkan dua buah middleware, yaitu check is login dan check role. Nah, pertama kita akan masuk ke check login. Nah, middleware yang check login ini akan memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Jalankan. Nah, kita ikutin seperti ini, teman-teman. Jadi, pertama kita ke terminal. Oke. Nah, setelah di terminal, teman-teman copy ini untuk membuat folder di HTTP-nya. Nanti ada middleware terbuat nanti berisi check is login. Jadi teman-teman copy lalu ketikkan atau paste di sini, teman-teman. Karena saya sudah buat, jadi saya tidak perlu enter, jadi teman-teman tinggal enter saja. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah enter, nah teman-teman buatkan function handle request ini untuk kalau dia belum login, ya belum login dia, teman-teman belum masukkan email atau password, tapi dia di URL-nya tahu misalnya dashboard langsung gitu kan, sama web dashboard. Nah, dia itu nanti tidak akan bisa login, nanti akan mengeluarkan pesan seperti ini, teman-teman, silakan login terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silahkan teman-teman buka di file app.php nya di sini ya, teman-teman. Nah, bisa lihat ini dia ada di Bootstrap, lalu ada di sini app.php nya. Oke, teman-teman buka. Nah, teman-teman buatkan dulu untuk ini ya, teman-teman. Jadi ini aja teman-teman buatkan dulu. Nah, buatkan ya, itu daftarkan middleware yang baru dengan menulis kode yang ini, teman-teman. Oke. Nah, setelah didaftarkan middleware dapat dipanggil ke root ya, teman-teman. Nah, teman-teman buka root. Nah, buat PHP. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya menggunakan banyak root ya, teman-teman. Untuk mengupload teman-teman lihat untuk ini dari sini sampai sini aja, teman-teman. Nah, teman-teman lihat. Oke, setelah teman-teman masukkan dari rootnya itu ke dalam root group middleware check is login. Nah, ini nanti yang berfungsi untuk memfilter atau uh, membelokkan ya, membelokkan kalau nggak salah, kalau dia belum login dia tidak akan bisa masuk ke menu-menu tersebut yang ini yang ada di dalam root check is login ini, teman-teman. Oke. Nah, jika ingin menerapkan root dashboard maka tambahkan kode berikut. Kode berikutnya itu ya ini ya, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang. Oke. Baru tuh kita lanjut yang kedua, yaitu masuk ke check role. Nah, saya akan menjelaskan apa tuh check role namanya. Middleware yang ini yang akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses role. Nah,
Oh iya teman-teman, saya lupa teskan dulu ya, mau di tes dulu. Oke, ini saya tes, ini saya lompat dulu. Oke, ini misalnya kan prop kita tadi tuh dashboard ya. Ini kalau dia ke dashboard dia nggak bisa login itu. Nah, forbidden. Oke, teman-teman. Nah, lanjut kita ke check role. Jadi check role itu tadi adalah middleware yang akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses role. Nah, jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, oke. Sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa eh, pada model user untuk menambahkan kolom role tabel user. Kita akan melakukan migration untuk melakukan perubahan tabel. Nah, teman-teman ikutin aja ini ya, teman-teman. Ada di sini kodenya. Hmm, 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 hmm. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini teman-teman salinkan buat ke ini. Ini lagi. Nanti kan ini udah ya. Nah, nanti teman-teman enter. Nah, karena di sini saya sudah punya teman-teman. Yang ini ya, punya saya. Ya, row column on user. Nah, itu sudah terbuat. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah enter nih kan, sudah terbuat di migration ini, nah, teman-teman tambahkan pada bagian function up skema tabel user role ini ya teman-teman. Ini. Lalu untuk downnya juga ini. Oke. Nah, lalu telah kalau sudah seperti biasa teman-teman, nah teman-teman buat aja, jalankan aja PHP migration artisan migrate. Nah, setelah itu teman-teman migrate enter, baru dia terbuat. Oke, setelah teman-teman sudah buat PHP artisan migrate-nya, nah di sini teman-teman lihat dulu di database-nya ya, sudah ada atau enggak ya. Coba kita lihat di database. Oke, kita lihat di database. Di di mana ya? Nah, ini users ini teman-teman. Nah, sini sudah ditambahkan role-nya teman-teman. Oke, setelah itu, nah karena sudah ada kolom baru, silahkan disesuaikan beberapa hal berikut di model usernya untuk menambahkan bagian variable agar role dapat diisi. Nah, di bagian model katanya teman-teman. Di bagian model kita lihat di bagian user. Nah, sini teman-teman tambahkan row di labelnya. Oke, udah cuma itu aja teman-teman. Lalu di from and function create, update, edit juga disesuaikan ya teman-teman di bagian row. Nah, kita buka di bagian user dulu, user control. Nah, di sini ada perubahan di functionnya, ada bukan perubahan sih, tambahan aja teman-teman untuk validasi row. Datanya disimpan di row, redirect. Nah, di bagian edit, update, tambahkan row. Lalu di bagian cuma itu aja. Nah, lalu di bagian view-nya jangan lupa teman-teman tambahkan juga ya bagian row-nya user, pertama di index. Nah, di index, nah teman-teman tambahkan ini ya, yang ini tambahkan row. Nah, di sini juga teman-teman tambahkan row juga untuk nama kolom judul tabel. Nah, ini juga teman-teman tambahkan. Oke, itu ada administrator, pelanggan, mitra. Nah, setelah ditambahkan, nah, buat di bagian edit juga, di bagian edit. Nah, ini bagian edit tambahkan juga value value pilihan role-nya itu seperti admin, user, itu dan lain-lain.
lalu create. Nah, di bagian create, ini tambahkan juga teman-teman. Oke, setelah oh ya teman-teman, ada kesalahan di bagian editnya tadi saya jelaskan. Pilihannya tadi nggak sesuai teman-teman, saya lupa edit. Nah, di bagian ini teman-teman ubah ya, jadi data user role itu administrator, kartu pelanggan, mitra. Itu aja teman-teman. Oke. Setelah itu di bagian create-nya juga teman-teman tambahkan juga seperti yang tadi, option value-nya sama aja sih teman-teman. Oke, setelah itu list data yang ditampilkan pada tabel user di index, tambahkan kolom row. Kolom row tadi kan sudah ada ya kan teman-teman di bagian index tadi teman-teman. Ini ya teman-teman, row, kolom action row, ini maksudnya. Jadi kita cek dulu teman-teman apakah sudah ada atau belum. Oke, jadi misalnya sini kita tambah teman-teman, tambah IT aja namanya. Ini Z gmail.com 1234568. Role-nya kita pilih mitra aja lah, kita simpan. Nah, oops, ada yang error juga teman-teman, sebentar ya, kita edit dulu. Oh, sudah benar teman-teman, maaf, sudah benar. Jadi datanya di bawah rupanya ini mitra ya teman-teman, betul ya hasilnya nih. Oke, udah benar. Kita lanjut di bagian editnya ya teman-teman. Sini bagian editnya. Nah, misalnya ini namanya saya mau ubah jadi dia aja lah, emailnya tetap, passwordnya 1, 2, 3, 4. Saya mau ganti jadi administrator. Kita lihat apakah sudah terganti. Dan ini sudah terganti teman-teman, bisa lihat. Oke, nah sudah sampai sini aja. Lalu kita lanjut. Nah, setelah user memiliki data row, kita akan mulai membuat middleware-nya sebagai berikut. Nah, pertama teman-teman buat dulu di terminal lagi, buka di terminalnya teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, lalu teman-teman ikutin kode berikut ini. Nah, ini PHP pesan make middleware check all. Nah, di middleware di file middleware tadi akan ditambahkan file PHP baru yaitu check row. Nah, teman-teman enter saja, nanti dia terbuat file itu di middleware ini ya teman-teman. Ini check row. Nah, teman-teman buka. Oke, setelah itu file baru akan terbentuk di middleware ini tadi ya teman-teman. Nah, terapkan kode berikut ini ya teman-teman. Nah, ini nanti nih kayak forbidden gitu teman-teman, nanti ada 403 kalau nggak salah outputnya nanti teman-teman, kalau nggak sesuai dengan sesuai role-nya nanti dia akan forbidden, pokoknya forbidden 403 gitu loh kalau nggak sesuai aplikasi yang mau dibukakan untuk si usernya teman-teman. Misalnya administrator dia tidak mengizinkan bagian tertentu untuk dibuka oleh si pelanggan atau mitra gitu teman-teman. Selanjutnya kita menambahkan pada bagian middleware alias di bootstrap app.php-nya. Nah, tambahkan lagi teman-teman di app.php-nya. Nah, di bootstrap-nya teman-teman app. Nah, yang bagian ini teman-teman tambahkan check row plusnya lagi. Nah, lalu seperti biasa ditambahkan juga di bagian row. Nah, di bagian row, nah ini dia check row. Ini dia.
karena di sini saya sebagai administrator saya akan mengizinkan untuk user lainnya untuk membuka dashboard saya, buka dashboard baru itu sama pelanggan jangan pelanggan dong. Misalnya saya hanya kasih buka untuk user lainnya itu dashboard sama user.list ini. Nah, ini aja lah contohnya. Jadi kita hapus isi yang ada di sini dashboard ini agar si user lainnya bisa membuka aplikasi dashboard dan tabel pelanggan. Tetapi tabel vendor ini kita masukkan di check role ini administrator. Nah, vendor dan mitra itu dia tidak akan bisa dibuka ya teman-teman, dia akan forbidden. Coba kita lanjutkan lagi. Kita lanjut, coba kita tes ya teman-teman. Misalnya tadi apa ya saya buat di sini, coba kita buat data baru aja dulu ya. Data baru yang tambah data baru lah, yang ini aja kita edit jadi pelanggan atau user, pelanggan aja. Satu dua tiga empat, satu dua tiga empat, perubahan. Oke, nah ini kan saya login sebagai admin ya teman-teman. Sudam, nama saya Sudam. Nah, coba kita logout teman-teman. Kita Z tadi ini dia sebagai pelanggan ya teman-teman. Di sini dia dashboard bisa dibuka, lalu pelanggan bisa dibuka, tapi vendor tidak bisa dibuka, mitra tidak bisa dibuka, sama data user. Data user tadi masih ada ya di sini. Data user masih bisa dibuka karena tadi kan di sini nggak ada data usernya saya masukin. Coba data usernya saya masukin ya, masih bisa nggak dibuka? Saya masukkan ke sini aja. Kita format dulu. Oke, setelah itu kita lihat dulu, kita refresh. Nah, forbidden ya teman-teman, bisa dibuka kan. Jadi yang bisa dibuka untuk data pelanggan sama mitra itu, untuk login user sama mitra itu hanya bisa buka dashboard dan tabel pelanggan saja. Nah, untuk yang ketiga ini tidak bisa dibuka teman-teman. Oke, jadi untuk middleware di situ aja, langsung kita masuk ke database seeder. Nah, database seeder ini merupakan fitur digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis ya teman-teman. Nah, biasanya digunakan untuk data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi. Yang kedua ada data uji coba, yaitu dummy untuk pengujian aplikasi. Nah, di sini kita akan buat dulu database seeder untuk membuat awal akun super admin ya. Nah, teman-teman jalankan perintah tersebut. Ini teman-teman data seeder. Nah, teman-teman buat lagi di terminal create admin super. Nah, teman-teman bebas ya untuk buat nama file itu, bebas. Nah, misalnya di sini saya kan buatnya ini bebas kan teman-teman. Saya di sini buat admin support. Teman-teman enter, nanti
di folder ini shader di bawah ini teman-teman lihat. Di bagian database ada seeders, baru tuh di sini kan tadi kalau teman-teman enter dia akan terbuat file baru ya. So, sekarang saya sudah buat. Nah, teman-teman tinggal enter aja nanti. Oke, di bagian ini teman-teman buat function run ini sepertinya teman-teman user create mengikut dari model atau database yang ada pada tabel user teman-teman ya. Jadi ini ya functionnya, isi functionnya adalah create name, saya buat sudah email @gmail.com, baru hash mac 1111 itu passwordnya teman-teman, role-nya itu administrator. Oke, di bagian ini teman-teman lihat. Oke, teman-teman enter. Tadi kan dari teman-teman enter kan, lalu kita buat ini sintak baru create artisan db seed plus sama dengan create admin user. Nah, nanti dia akan mengirim data tersebut ke database usernya teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman enter nanti dia ada info pesan seperti ini, shading database. Nah, artinya itu sudah dibuat ya teman-teman, sudah terkirim. Nah, cara ngeceknya seperti mana? Nah, di sini kan kita sudah login ya teman-teman ya kan, sebagai yang tadi kita lompat dulu. Ini tadi sebagai pelanggan pula saya login. Kita logout, kita masuk sebagai admin, ini masuk ke data user. Nah, ini tadi kan @gmail.com sudah ya teman-teman. Nah, data itu sudah terbuat dan administrator. Oke, sudah terbuat ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian untuk buat data pelanggan dummy-nya. Nah, ini bagian grid dummy pelanggan ini, maksudnya ini kita akan membuat 1000 data pelanggan sebagai data dummy buat files. Nah, kita akan membuat file seeder baru sama kayak tadi ya teman-teman. Contohnya di sini kita buat grid pelanggan dummy. Pelanggan dummy. Nah, teman-teman enter, nanti ada muncul di sini pelanggan dummy-nya. Nah, di sini teman-teman tambahkan juga yang ini ada berisi update kan data di bagian function run ini menggunakan library Fucker. Nah, library Fucker itu kayak data dummy, data-data yang tidak valid atau yang dibuat secara dummy atau acak-acakan gitu ya teman-teman. Bukan acak-acakan juga sih, tapi datanya itu sudah tersusun sebanyak yang kita minta gitu. Nah, range-nya itu kita buat 1 sampai 1000. Nah, dengan DB tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini kita ikutin ya teman-teman dari model. Kita buatnya datanya itu dari model agar sesuai isinya, sesuai dengan isi kolom tabel pelanggan itu ya teman-teman. Nanti terisi sebanyak 1000. Oke. Nah, setelah itu teman-teman jalankan seeder dengan memanggil class seedernya teman-teman ya, seperti ini. Ini teman-teman. Mana tadi teman-teman, ini mitra. Nah, ini teman-teman, PHP artisan DB seed. Nanti dia info seeding database. Nah, kita cek di bagian ini lagi, di bagian data pelanggan. Nah, data pelanggan itu nanti ada sebanyak 1000 ya teman-teman.
ada sebanyak 1000. Nah, sebenarnya ini kurang efektif ya teman-teman. Nah, jika dia meminta misalnya data dummy sebanyak 10.000, nah itu akan mengakibatkan lemot atau lag dalam memprosesnya. Nah, coba kita tes, atau bisa ya, coba kita tes. Kita buat 10. Bisa nggak ya? Kita kita Ctrl C, lalu coba kita kontrol, coba kita tes. Agak lama. Oke, sudah. Nah, dia tuh biasanya akan lemot teman-teman. Oh, ini karena duplikat ya teman-teman, jadi nggak bisa. Jadi oh, karena dia sudah ada yang tadi teman-teman, yang pertama dia tidak bisa 2 kali dalam terminal itu melakukan dummy atau create data sepertinya teman-teman, jadi hanya sekali perintah saja. Oh, tapi penjelasan ini misalnya teman-teman buat data dummy-nya itu sebanyak 10.000, 200.000, nah itu akan biasanya dia akan loading lama buka webnya teman-teman. Di sini karena saya sudah buat, jadi terlanjur membuat, jadi saya skip aja ya dulu untuk data lemotnya itu, tapi yang saya penting saya sudah kasih gambaran. Oke, lanjut di bagian mitra. Nah, untuk di mitra sama juga ya teman-teman, kayak yang di sini tadi dibuat caranya. Nah, teman-teman copy ini, lalu Ctrl V. Nah, setelah teman-teman Ctrl V, enter, nanti akan terbuat sini mitra. Lalu teman-teman lihat lagi. Nah, setelah teman-teman buat tadi kan, lihat bagian ini sama aja seperti tadi. Sini saya ikutin pakai tab variable factor lagi, ngambil data dari factor, library factor, create range-nya itu 1 sampai 100 data. Di tabel Mitrana ini diikutin dari database tabel atau model yang sudah dibuat ya teman-teman, datanya agar sesuai. Oke, setelah dibuat ini, teman-teman buat lagi di terminalnya seperti ini. Ini teman-teman lihat. Nah, untuk seed, untuk mengirim, jadi DB seeder, dia akan mengirim ke database. Teman-teman enter, nanti dia akan muncul seperti yang tadi ya teman-teman. Seeding. Nah, seeding. Nah, ini teman-teman, info seeding database. Nah, ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita lihat kita mitra. Nah, ini ada 100 user ya teman-teman. Oke, setelah itu di tabel pelanggan mitra sudah users lagi teman-teman, users tabel users, tabel users. Oke, teman-teman copy lagi untuk buat create seedernya. Nah, teman-teman buat aja create user dummy, nanti kan create user dummy. Oke, nah setelah itu teman-teman enter. Nah, setelah teman-teman enter, nah, nanti dia akan muncul di sini kan teman-teman, user dummy, user. Nah, setelah itu, nah dia akan membuat instant pattern yang masukkan data acaknya ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, setelah itu dengan range 1 sampai 100 lagi teman-teman. Nah, saya ambil datanya itu di tabel users yang berisi name, email, password, row, create, add, dan update. Nah, setelah itu teman-teman seperti yang kedua itu, yaitu mengirim data seedernya. Seedernya itu yang seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ini.
Ini PHP return seed plus create username. Nah, seeding database kita cek dulu data user. Nah, ini dia ada data usernya, ada 100 lebih ya teman-teman. Nah, sisanya itu data yang saya tambahkan yang 5 lagi. Oke, mungkin cukup di situ saja untuk penjelasan tugas kuliah saya, itu dulu tentang penerapan middleware dan pengiriman data dummy menggunakan seeder ya teman-teman. Mungkin semoga dapat membantu pekerjaan teman-teman semua. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar, kita sama-sama sedang belajar. See you next time dan sehat selalu.